Allah berfirman menceritakan tentang hijrah dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahum, mewafatkan pada mereka, mematikan pada mereka, al malaikatu, malaikat, zalimi, orang-orang yang menganiaya, anfusihim, diri mereka. Qalu, berkata malaikat, fima, dalam keadaan bagaimana kuntum, kalian ada. Qalu, berkatalah orang-orang yang dimatikan itu, kunna, kami ada, mustad'afina, orang-orang yang terpaksa, orang-orang yang lemah, fil ardi, di bumi. Qalu, berkatalah malaikat, alam takun, tidakkah ada, ardullahi, bumi Allah itu, wasi'atan, luas, fatuhajiru, maka kalian hijrah, fiha, di bumi Allah yang luas itu. Faulaika, maka mereka itu, ma'wahum, tempat kembali mereka, jahannam, adalah neraka jahannam. Wasaat, dan sejelek-jelek jahannam itu, maswiron, tempat kembali. Ayat ini turun ketika terjadi hijrah. Nabi di Makkah sudah tidak mungkin bertahan, tidak mungkin dipertahankan hidup di Makkah, karena kafir Quraisy telah sepakat untuk membunuh Rasulullah. Apapun caranya, apapun yang terjadi, grand targetnya, target besarnya adalah membunuh Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad tidak terbunuh, enggak dibunuh, maka terancamlah nomor 1 kekuasaan pemimpin kafir Quraisy, nomor 2 wibawa pemimpin kafir Quraisy, nomor 3 ekonomi kaum kafir Quraisy, nomor 4 pengikutnya nanti akan dan hal-hal masalah-masalah sosial, masalah ketaatan, masalah pemberian, masalah macam-macam terancam. Kalau Muhammad hidup, waduh, bisa gulung tikar, ya, bisa gulung tikar. Maka keputusan terakhir rapat mereka, Muhammad dibunuh. Telah ditentukan malamnya, tanggalnya. Ketika itu Nabi mesti di rumah. Setelah terjadi rencana yang matang, seluruhnya siap. Yang dulu saya pernah cerita, istri dari yang rapat itu dikasih tahu suaminya, nanya, rapat apa mau cak? Cara Surabaya nggih. Rapat apa mau cak? Aja rame-rame, rahasia. Kate bunuh Muhammad. Kate mateni Muhammad. Rahasia. Oh iya. Kemudian ketemu dengan sesama istri sahabat juga. Rahasia, aja ngomong-ngomong. Muhammad kate dipateni. Rasa akhirnya terdengarlah sampai kepada istri sahabat, menyampaikan kepada sahabat sampai kepada Nabi bahwa malam itu dia akan dibunuh. Maka Rasulullah diberi wahyu malam itu harus meninggalkan tempat tinggalnya bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang ada di situ Sayyidina Ali menggantikan Rasulullah yang tinggal di rumahnya. Jalan itu ceritanya Gua Thur ya. Cerita Gua Thur, cerita singkatnya Nabi berada di Gua Thur, dicari tidak ketemu karena ada rumah laba-laba yang nutupi, ada sarang burung dara yang bertelur yang memberi kesimpulan bahwa tidak mungkin masuk sini Muhammad. Mereka kembali 3 hari di dalam situ, keadaan aman. Nabi melanjutkan perjalanan ke Madinah. Orang-orang Islam yang di Makkah diperintahkan untuk ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Dan orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, mereka berangkat hijrah. Tidak memikirkan nanti di sana makan apa, rumahnya siapa. Pokoknya percaya kepada Allah. Allah memerintah hijrah, pindah, ya pindah. Allah memerintahkan pindah bersama Rasulullah, pindah bersama Rasulullah. Tapi ada orang-orang yang pada masa Rasulullah di Mekah, dia bilang,
Rasulullah Muhammad, saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Amantu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya percaya. Tetapi ketika diminta hijrah, diperintah hijrah, tidak ikut hijrah. Mereka keberatan hijrah. Apakah karena hartanya banyak di Mekah lalu ditinggal berarti sudah bukan miliknya? Atau karena pekerjaannya, atau karena berbagai macam karena, akhirnya tidak ikut hijrah bersama Rasulullah. Dan tidak karena uzur. Kalau karena uzur, karena sakit, karena lemah, karena uzur-uzur yang lain, maka nanti ada ayat tersendiri. Nah, ketika diajak hijrah, mereka tidak berangkat hijrah. Sehingga mereka di Mekah tidak ada melindungi, nggak ada nabi, mereka ditindas oleh kafir Quraisy, oleh musyrik Quraisy. Mereka dipaksa karena tidak mau bersama nabi, milih dengan kafir Quraisy. Dalam kaidah fikih disebutkan ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Ridho dengan sesuatu berarti ridho dengan akibat sesuatu itu. Kalau dia lebih ridho dengan orang-orang musyrik, maka dia ridho dengan akibatnya bersama orang-orang musyrik itu. Mestinya kalau kita beriman kepada Allah, perintah Allah apapun, seberat apapun, Allah tidak mungkin mencelakakan manusia. Pasti akibatnya baik.